Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat otomotif semua, kembali lagi bersama saya di Aufa Channel ya. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini nanti di sini kita ada sebuah unit motor Honda Scoopy ya teman-teman. Nah, pada motor ini ada sebuah trouble ya teman-teman. Untuk trouble-nya sendiri adalah pada bagian ini saklar starternya ya teman-teman. Jadi ketika dia di starter itu sulit ya teman-teman. Nah, ini sendiri ini tidak mau on, jadi ini kuncinya tidak bisa diputar ya. Nah, ini sudah menggunakan remote ya, sudah menggunakan keyless ya. Nah, di sini coba kita lihat nih ya. Nah, ini masih merah, kita sampai posisi hijau. Nah, seharusnya kalau sudah hijau ini ditekan, ini sudah bisa diputar ya. Nah, tapi ini tidak mau, untuk indikator ininya tidak mau menyala, untuk indikator kunci kontaknya ya. Soalnya apa? Soalnya ini trouble pada bagian sini. Nah, ini bisa ditekan tapi agak dalam baru bisa nyambung, tapi itu kadang bisa kadang enggak. Ini sudah saya buka ya teman-teman. Nah, kalau ditekan sampai dalam banget, sampai keras banget, itu baru bisa ya. Tapi kalau nekannya cuman perlahan, itu dia sulit untuk menyala gitu ya teman-teman. Nah, untuk itu ini saya off-kan dulu ya. Untuk itu nanti itu kemungkinan trouble-nya itu berasal dari switch starternya ini ya. Jadi berasal dari switch starter. Nah, untuk switch starter sendiri ini kalau kita mau melakukan penggantian atau pembelian, nah ini untuk motor Scoopy tahun 2021 ini biasanya itu satu set. Jadi dengan saklar idling stop juga ya. Jadi ini satu set ini gantinya ya. Nah, kalau kita ganti satu set untuk permintaan pelanggan tadi itu sebisa mungkin diperbaiki ya. Nanti kalau kepepet sudah nggak bisa diperbaiki baru diganti ya. Nah, bisa nggak diperbaiki? Bisa ya teman-teman. Ini biasanya untuk motor ini biasanya pada bagian saklar, pada bagian dalamnya itu, pada bagian tonjolan nok-nokan yang digunakan untuk menekan itu dia sudah aus. Jadi antara kontak poinnya itu harus, ini saklarnya harus ditekan sampai mentok baru dia terhubung untuk kontak poinnya, karena ada yang aus. Kemungkinan biasanya yang terjadi seperti itu. Tapi nanti untuk lebih jelasnya kita langsung buka saja bagian saklar ini ya. Nah, untuk membuka saklar ini tadi kita harus melepas ini kaca spion dulu ya, dan juga handle rem ini. Nah, ini kita amankan dulu, jangan sampai menggores bodi ya teman-teman. Setelah itu kita tinggal buka dua baut, ini bagian atas ini, bagian bawah dan bagian bawah ya. Jadi ada dua baut. Setelah itu nanti terbuka seperti ini, kita tinggal melepas dua baut lagi untuk baut saklar, baut 1, 2. Nah, ini yang satu sudah saya lepas. Nah, setelah itu nanti kita bongkar saklarnya ya, kita lihat konstruksi di dalamnya. Nah, semoga kerusakannya masih belum parah banget dan bisa kita repair ya. Jadi tidak perlu mengganti dengan yang baru, karena kalau mengganti biayanya cukup mahal daripada kita memperbaiki gitu ya teman-teman. Nah, gitu ya teman-teman, langsung kita bongkar saja ini ya untuk saklarnya. Yang kita butuhkan obeng plus ya. Nah, gitu. Ini kan sudah terlepas semua, kita tinggal melepas bagian saklarnya ya. Ini kita lepas saja bagian saklarnya. Nah, ini saklarnya sudah terlepas ya teman-teman. Nah, setelah terlepas nanti kita buka ini ya. Ini ada 4 klip, jadi 1, 2, 3, 4. Nanti kita buka ya dengan menggunakan obeng men, dicongkel sedikit, tapi jangan sampai patah ya teman-teman, hati-hati ya. Nah, ini sudah, tinggal kita tarik aja ya nanti. Nah, ini tinggal tarik ya. Nah, ini di sini ada pernya. Jadi ini ada pegasnya. Nah, pegasnya. Nah, di dalamnya itu ada kontak poin. Jadi yang dihubungkan antara kontak poin yang bagian luar dan bagian dalam itu nanti. Yang menghubungkan siapa? Yang menghubungkan ini ya, bagian ini. Nah, apa sih kerusakannya? Nah, kerusakannya itu ini biasanya itu sudah aus ujungnya ini. Nah, dan juga yang bagian dalam itu, bagian yang dapat nok yang kecil ini
itu dia biasanya juga aus, sering aus ya di bagian situ. Nah, nanti coba kita atasi saja hal tersebut ya. Ini coba kita bongkar semuanya ya untuk saklarnya. Sebentar ya. Nah, ini saya bongkar yang bagian ininya, yang bagian samping. Pokoknya dibongkar hati-hati, kalau bagian samping itu ada 2 klip ya, ada 2 klip, jangan sampai patah ya. Nah, ini kita bongkar, terus kita tarik saklarnya. Nah ini ya teman-teman, bisa teman-teman lihat di sini. Ini tadi yang dapat bagian ini bagian ini yang belakang ya. Jadi ini posisinya gini, dia menekan ya, jadi gini ya. Nah, ini dia sudah aus. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Pengatasinya nanti kita bisa tambah dengan plastik steel, ada bagian sininya ya, atau bisa teman-teman tambah benda apapun itu nanti dengan menggunakan lem ya, lem yang kuat ya. Tapi kalau ini nanti kita coba tambah dengan plastik steel, jadi sebagai dudukan tambahan, jadi nanti dia supaya lebih tinggi. Nah, kalau dia lebih tinggi, otomatis kalau nanti kita gunakan untuk menekan, dia sudah ditekan sedikit, dia sudah bisa menghubungkan antara kontak poin yang bagian sini tadi, yang bagian dalam dengan yang bagian luar itu, yang seperti cincin yang kena pegasnya itu ya, bagian yang tengah itu dan yang bagian luar itu ya teman-teman. Langsung saja nanti coba kita praktekkan dengan memperbaikinya ini menggunakan plastik steel. Nah, ini ya teman-teman, kita siapkan plastik steelnya dulu ya. Ini kita buka dulu, ini masih baru. Nah, selanjutnya kita campurkan dulu ya untuk plastik steelnya ya. Perbandingannya sesuai aja ya teman-teman, sesuai dengan aturan yang sudah tertera pada kemasan plastik steelnya ini. Nah, untuk supaya lebih cepat kering itu nanti bisa hardenernya itu ditambah agak banyak ya, jadi nanti biar bisa lebih cepat kering ya. Ini kita campur aja sedikit aja ya kalau menggunakan plastik steel, maksudnya sesuai dengan kebutuhan. Soalnya apa, dia cepat kering ya, nanti kalau dia sudah dicampur dengan hardener itu cepat kering. Nah, kalau teman-teman penggunaannya cuma sedikit ya, dicampur yang sedikit aja, jangan terlalu banyak ya. Nah, setelah itu kita menggunakan ini obeng main ya, ini sudah dibersihkan tadi ya, dipastikan bersih ya. Ini tinggal ditambah di sini ya. Nah, pada bagian sini ya teman-teman, diusahakan yang rapi ya, jadi diusahakan yang rapi ya, serapi mungkin ya, bisa teman-teman serapi mungkin pokoknya ya. Nah, jadi ini tonjolannya benar-benar harus dirapikan gini ya teman-teman. Nah, setelah itu tinggal kita tunggu kering ya. Nanti kalau masih kurang tinggi ini, nanti kita tambah lagi, kalau sudah kering tambah dengan plastik steel lagi gitu ya teman-teman. Baik ya teman-teman, nah di sini sudah, ini tadi ya, ini yang tadi kita plastik steel ya, ini tonjolannya semakin tinggi ya. Nah, langsung kita pasang saja ya teman-teman kalau sudah selesai ya. Ini kita pasang yang bagian sini dulu, bagian ininya dulu ya, gini ya teman-teman posisinya ya. Terus kita pasang penguncinya, di sini. Nah, setelah itu kita pasang bagian karet yang ini, yang bawah ya, bagian dalam. Nah, setelah karet ini tinggal yang switchnya ini. Nah, sebelumnya itu switchnya ini tadi yang ujungnya ini ya, ini usahakan teman-teman bersihkan, bisa diampas dengan ampas yang halus, tapi jangan kebanyakan soalnya nanti habis ya untuk kontak poinnya ya. Nah, ini kita pasang, kita masukkan seperti ini ya. Setelah itu nanti tinggal kita pasang pada motornya ya, langsung saja kita pasang di sini ya. Nah,
Ini kita paskan dulu bagian pegasnya ya, kita tata yang bagus bagian pegasnya. Ini pegasnya juga nanti dibersihkan sama kontak poinnya ini ya, jangan lupa dibersihkan benar-benar kondisi bersih. Nah, supaya nanti kontaknya dia lebih bagus. Setelah itu tinggal kita masukkan seperti ini ya. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Ini nanti kita tinggal mencoba ya teman-teman, gitu ya. Nah, ini sudah gampang ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman, ini sudah selesai tadi ya. Langsung saja kita coba ya. Nah, ini pasti posisi off ya. Nah, di sini juga indikator kuncinya belum menyala. Coba kita tekan dulu sampai warnanya hijau sampai on ya. Setelah itu tinggal kita tekan ini. Apakah ini sudah bisa kebuka locknya? Nah, bisa ya teman-teman, ini sudah menyala ya untuk lampu indikator kuncinya. Jadi tadi ketika kita tekan itu sulit banget ya. Nah, ini setelah diperbaiki tadi, ini sekali tekan langsung bisa normal ya. Nah, ini coba kita on kan lagi. Nah, sekali tekan ya, nah, tanpa harus memberikan tenaga yang gede banget seperti di awal tadi, gitu ya teman-teman. Jadi itu cukup mudah, teman-teman bisa lakukan sendiri di rumah untuk melakukan proses perbaikan pada switch starter motor Scoopy atau motor Honda Scoopy tahun 2021 ini. Nah, untuk yang Scoopy selanjutnya itu sama ya. Nah, jadi daripada teman-teman mengganti satu set, nah ini satu set dengan ini ya, ini lumayan ya harganya ya. Nah, teman-teman bisa memperbaikinya sendiri di rumah untuk saklarnya ini tanpa harus mengganti. Jadi teman-teman juga bisa lebih irit di biaya. Dan ini bisa teman-teman lakukan sendiri di rumah. Modelnya apa? Modelnya cuman pakai obeng plus, terus pakai kunci kombinasi atau ring ukuran 8. Nah, dan juga model lem atau plastik steel itu tadi ya, gitu ya teman-teman. Jadi itu cukup sekian video tutorial kali ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada saran atau masukan apapun bisa langsung tulis di kolom komentar yang ada di bawah ya. Dan jangan lupa untuk teman-teman sempatkan waktunya untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga klik tombol loncengnya ya teman-teman. Sekian dari saya dan terima kasih. Salam teknik, salam otomotif.